Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, di mana pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Keadaannya gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah, kemudian dipanjangkan umurnya. Kita akan menjadi orang-orang yang nanti senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah pada yaumul qiyamah. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mempelajari tentang bab taharah. Bab taharah ini adalah bab tentang bersuci. Mengapa pentingnya bersuci ini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, suatu ketika Nabi itu melewati suatu kuburan. Kemudian Nabi itu mendengarkan mereka yang ada dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Hum yu'adzibani. Kebetulan waktu itu Nabi itu diikuti oleh sahabat. Ada beberapa sahabat yang mengikuti Rasulullah. Nabi mendengar mereka ini sedang disiksa dalam kubur. Hum yu'adzibani, kata Rasulullah. Mereka kuburan dua itu, kata Nabi, itu mereka ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani, mereka itu tidak disiksa, kata Rasulullah. Salah satu penyebabnya adalah ketika mereka hidup itu tidak mampu menjaga kebersihan daripada baul mereka. Baul itu adalah ketika kita habis kencing, cebokannya itu namanya bersih daripada baul, bersih daripada kencing. Atau ketika kita habis BAB, buang air besar, cebokannya ketika kita itu harus benar-benar kita jaga agar jangan sampai kita dalam kondisi tidak bersih. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab ini dikarang oleh ulama bernama Al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni. Beliau ini adalah seorang ulama yang lahir 752 Hijriah. Beliau ini seorang ulama fikih sekaligus ulama tasawuf, mengarang kitab ini. Beliau lahir di Damaskus, Suriah. Beliau ini memiliki darah keturunan baginda Rasulullah SAW. Kalau secara silsilahnya, Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini memiliki silsilah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengarang kitab ini. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini
dikatakan oleh mu'alif kitab ini bahwa apa itu taharah? Apa itu taharah? Ada yang ibu-ibu yang tahu taharah itu apa? Taharah secara bahasa itu adalah bersuci. Secara bahasanya, definisi bahasanya. Kalau definisi syariat, taharah itu adalah ibaratun an rafil hadasi au izalatun najas. Suatu ungkapan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi ada dua yang harus kita sucikan. Yang pertama itu hadas, yang kedua itu adalah najis. Hadas itu dibagi lagi, ada hadas kecil, ada hadas. Mengapa di sini dikatakan an-raf'il hadas, mengangkat hadas. Kemudian au izalatun najas. Kemudian ketika najas itu menghilangkan najis. Karena hadas ini sesuatu yang tidak tampak. Hadas ini sesuatu yang tidak tampak. Ketika orang itu berhadas, sesuatu yang tidak tampak. Kalau menghilangkan najis, najis itu sesuatu yang al-hissi, bisa dilihat oleh manusia. Misalnya di hadapan kita itu ada tai ayam. Tai ayam itu kan sedikit dia, tapi dia tertampak, terlihat oleh mata kita. Tapi kalau bentuknya hadas itu tidak terlihat, Bu. Ya kan, Bu? Tidak tertampak oleh mata itu hadas. Mungkin kalau kita lihat ya oleh diri kita sendiri, misalnya dalam kondisi haid, itu tidak dilihat oleh orang lain itu. Tapi di sini dikatakan bahwa taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu taharah. Atau yang semakna dengan makna tadi itu, atau yang au ala suratihima, atau yang sebentuk dengan keduanya, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Seperti apa? Kaguslatu saniyatu wa salisatu, seperti dalam basuhan wudu. Basuhan wudu ada berapa kali basuhan sunahnya? Tiga kali basuhan. Ada 3 kali basuhan, Bu, ya. Kalau tidak ada air minimal sekali. Kalau airnya cukup 3 kali sunnah, salasa marot. Dalam basuhan wudu, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh mulut, membasuh telinga, membasuh kedua kaki. Basuhan pertama itu adalah ketika membasuh misalnya muka kita pertama kali itu, di mana muka kita belum pernah kena air, itu dalam keadaan kondisi debu. Basuhan pertama itu adalah mengangkat, basuhan pertama menghilangkan kotoran. Sedangkan basuhan yang keduanya sama nggak dengan basuhan pertama menghilangkan kotoran? Tidak kan? Tidak. Basuhan yang ketiganya apalagi? Kalau basuhan pertamanya itu menghilangkan kotoran, maka basuhan yang kedua itu tidak menghilangkan kotoran, karena sudah basuhan pertama itu sudah tentu dia hilang. Begitu juga basuhan yang ketiga. Di sini dikatakan maka hukum basuhan pertama itu dengan basuhan kedua itu sama hukumnya, dia menghilangkan kotoran. Itu yang dimaksud dengan taharah itu sendiri. Apakah nanti di kotoran itu hilang pada basuhan pertama ataukah tidak? Yang jelas basuhan kedua dan ketiga itu sama fungsinya, sama hukumnya, itu menghilangkan kotoran. Itu yang disebut dengan taharah. Kemudian dalam taharah ini kita akan mempelajari macam-macam air untuk bersuci. Jadi pengertian taharah itu tadi itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau yang semakna dengan keduanya.
dalam masalah tahara ini juga akan membahas bagian di dalamnya itu membahas macam-macam air untuk bersuci. Di sini dikatakan Imam Al-Hisni mengatakan al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah. Air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Saya ulangi lagi, air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us sama, air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, mata air. Kalau di kita ini ada mata air, maka itu bisa, air mata air itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang keenam, wa ma'us salji, air salju atau air es. Air es ini caranya jangan pada saat dia membeku kita gunakan untuk berwudu, jangan. Dimasukkan ke dalam ember atau ke dalam tempat untuk berwudu, kemudian dia cairkan dulu, baru digunakan untuk berwudu. Itu caranya. Karena keburu-buru kita ambil air es kemudian langsung ambil itu, maka sebaiknya kata ulama itu cairkan dulu di dalam tempat wudu, kemudian setelah dia cair baru digunakan untuk berwudu. Kemudian wa ma'ul barodi, wa ma'ul barodi ini sama seperti air yang dingin. Kalau tadi itu air es, air yang dingin. Yang pertama kita akan membahas tentang air hujan. Jadi Al-Quran mengatakan tentang air hujan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Allah katakan tentang air hujan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzalu 'alaikum minas sama'i ma'ul litahhirukum bih. Dan Allah lah yang menurunkan kepada kalian minas sama'i, air hujan. Kemudian dengan air hujan itu kata Allah kalian itu disucikan. Dengan air hujan ini kalian itu bersihkan kata Allah. Jadi tentang air hujan itu nih ayatnya surah Al-Anfal ayat 9. Air hujan itu dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air laut. Apakah air laut ini bisa digunakan untuk bersuci? Bisa. Lalu bagaimana binatang atau hewan yang ada di lautan? Bisakah hewan-hewan itu kita makan atau tidak? Lalu bagaimana bangkai hewan-hewan yang setelah mati di dalam lautan itu? Bisakah kita makan bangkai-bangkai itu? Tentang air laut ini dikatakan oleh Nabi SAW, lamma su'ila anil ma'il bakhri, ketika Nabi itu ditanya tentang air laut, faqala, Nabi berkata tentang air laut ini, dikatakan oleh Rasulullah apa? Huwa tahuru wa ma'uhul al-khillu maitatahu. Air laut kata Rasulullah SAW huwa tahuru, bahwa air laut itu adalah suci. Air laut itu kata Rasulullah itu bersih. Ma'uhu, airnya itu bersih, airnya suci kata Rasulullah. Al-hillu maitatahu. Kemudian kata Rasulullah, hewan-hewan yang ada di lautan itu kata Rasulullah
itu halal untuk dimakan, bahkan bangkai hewan lautan itu halal untuk dimakan. Misalnya, rekan rata-rata di sini apa? Nelayan kan, Bu ya? Semua kita di sini rata-rata nelayan. Ada nggak yang petani? Tapi sembari petani, sembari melaut ya? Oh. Tuh, ketika misalnya berangkat ke laut, kemudian pasang jaring. Jaringnya baru diangkat besok. Nah, pada saat diangkat ini jaring, ternyata ada sebagian ikan dalam jaring ini sudah mati. Pasang mahasore ini, besok paginya itu diangkat jaringnya. Ketika salah satu binatang laut, ikan misalnya, masuk ke dalam jaringan, kemudian mati. Sore ini juga dia mati. Setelah dia mati kan dia sudah jadi bangkai kan, Bu. Ketika diangkat besok, kondisi ikan ini sudah tidak bernyawa lagi, maka dia menjadi bangkai. Maka Nabi kalau berpijak kepada hadis ini, maka ikan-ikan itu yang sudah jadi bangkai itu halal untuk dimakan. Terkecuali ada beberapa yang khilaf, ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Misalnya ada kepiting. Ada dua bentuk kepiting, apa namanya satu itu? Pernah lihat kepiting yang ada satu kepiting yang benar-benar dia hidup di laut. Ada satu kepiting yang kakinya tinggi, yang hidupnya itu kepiting yang hidup di dua tempat. Kadang dia di air, kadang juga dia ke daratan. Maka itu haram untuk dimakan. Karena apa? Dia hidup di dua tempat, di dua alam. Satu. Yang kedua, buaya. Buaya itu kan, Bu, buaya itu kan hidupnya di apa? Di sungai. Selama misalnya kalau seandainya kebiasaan buayanya hidup dalam sungai terus, tidak pernah ke daratan, dia jemur. Mungkin kalau dia hidup di sungai terus maka halal mungkin. Tapi karena buaya ini kadang dia dalam air, siang hari menjelang sore hari itu kadang dia di daratan jemurkan dirinya. Makanya buaya ini dikatakan ulama itu haram untuk dimakan. Karena apa? Dia hidup di dua alam. Perhatikan tuh kepitingnya. Satu, kepiting, perhatikan itu. Tanya dulu suami kalau dapat kepiting. Tapi biasanya yang di daratan itu kecil ya bentuknya. Kecil-kecil ya. Ada juga yang besar-besar. Ada juga yang besar-besar di daratan. Itu hati-hati. Kemudian biawak. Biawak ini juga hidup di dua alam. Biawak ini sebagian besar hidupnya itu di daratan, tapi terkadang dia di air. Maka biawak ini hukumnya haram. Tapi kalau ikan, apapun jenis ikannya kata Rasulullah, al-hillu maitatuhu. Maka bangkai-bangkai ikan ketika dia jadi bangkai, jangankan ininya, dia masih hidup, bangkainya pun itu masih halal untuk kita makan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting buat kita. Kemudian yang berikutnya tentang air sumur. Tentang air sumur ini, wa fi ma'il bi'ri hadis Sahal radhiyallahu taala anhu. Tentang air sumur ini hadis yang berasal dari riwayat yang berasal dari Sahal radhiyallahu taala. Sahabat Nabi yang bernama Sahal radhiyallahu taala. Di mana tentang air sumur ini para sahabat itu ketika bertemu Rasulullah, pada saat itu Nabi itu datang ke sebuah sumur. Sumur ini sering di situ orang itu cebok. Punya anak bayi, kotorannya itu dibuang di sekitar sumur. Orang-orang yang haid itu mereka mandi di sumur itu. Maka Nabi datang ke situ. Kemudian Nabi itu berwudu di situ. Maka sahabat berkata apa?
qalu ya Rasulullah innaka tatawaddau min bi'ri yudha'afati. Ya Rasulullah, para sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berwudu, kenapa engkau telah berwudu di sumur di situ sudah tercemari? Orang mandi haid di situ, ketika buang air besar bersihnya di situ, ketika habis junub bersihnya di situ, kotoran bayi bersihnya di situ, kencing anak bersihnya di situ. Nabi itu wudu di situ. Wa fiha ma yunjin nas wal khaidu wal junub. Orang haid mereka mandi di situ, orang junub mandi di situ ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ma'u tahurun la yunjasuhu syai'un. Nabi mengatakan apa? Sumur itu, kata Nabi, dia itu suci airnya. Nabi mengatakan apa? Sumur itu suci airnya. Walaupun di situ dibersihkan kotoran di sekitar sumur itu, walaupun kencing di situ juga, dan buang kotoran-kotoran hadas besar atau hadas kecil di situ juga, Nabi mengatakan apa? Air sumur itu suci, kata Rasulullah. Dia tidak terkena najis, sesuatu najis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau gini, Ustaz? Buat sumur dekat WC, ya. Makanya diperhatikan itu jarak antara WC dengan sumur itu sebaiknya harus sedikit berjarak, sehingga serapan airnya itu tidak terlalu dekat. Jangan sampai 3 meter di sini WC-nya, di situ sumurnya. Jarak dikit lah, di sini WC-nya, di luar sana sumurnya. Itu enggak masalah. Sehingga serapan air kotoran itu tidak ini sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri. Tentang air sungai. Wa ma'ul ain. Fi ma'nahu. Air sungai dengan mata air itu sama. Keduanya sama. Keduanya itu sama. Bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk mandi. Keduanya itu sama. Tetapi yang perlu diperhatikan, apabila ada air-air telaga, ada sungai, di tepi sungai itu kayak ada model telaga gitu. Karena itu sebelahnya itu airnya ngalir, sebelahnya airnya itu kayak ada model telaga. Kira-kira kalau kita mau buang air itu di mana? Di telaganya atau di air yang mengalir ini? Karena kalau kita buang air di air yang di situ airnya tidak mengalir, kita buang air di situ, kita buang air kecil, buang air besar di situ, maka air itu tercemari, dia akan menjadi najis. Terkecuali kalau bentuknya itu airnya itu seperti bendungan yang besar atau danau yang besar, itu tidak jadi soal. Tapi kalau telaganya itu kecil, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang berikutnya adalah wa ammal ma'ul salji wal bardu. Sedangkan air es dan air dingin ini itu berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat. Nabi itu suatu ketika dia salat. Takbir pertama, Allahu Akbar. Apa yang dibacakan oleh Nabi ketika takbir pertama? Yang dibacakan Nabi ketika takbir pertama itu apa? Bacanya apa? Bacaan apa, Bu? Setelah takbir, bacanya apa itu? Iftitah. Bacanya apa?
iftitah. Betul. Allahu Akbar, bacanya iftitah. Iftitah yang dibacakan Nabi pada saat itu apa? Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia takbir dalam salatnya, kemudian Nabi itu diam. Setelah dia diam apa? Hunayyatu. Kemudian dia berhenti sejenak. Setelah dia diam dan berhenti sejenak, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum Nabi itu membaca ayaqra'a, qabla ayaqra'a, membaca surah Fatihah, Nabi mengucapkan doa iftitah dalam salatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam salatnya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghisilni min khotoyaya bima'i salji wal baradi. Jadi iftitah itu yang pernah dilakukan atau dibaca oleh Nabi itu, bacaannya tidak hanya Allahu Akbar wa kabira walhamdulillah wa subhanallah ibukaratau, ini wajhatu wajhiyya lilladzi fataras sama. Bisa semua bukan? Coba sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah wa subhanallah wajhiyya. Nifam muslimau in salati wa mahyaya, ya, wa bidzalika umirtu. Jadi iftitah, selain doa iftitah yang ibu baca tadi, satu ketika Nabi pernah membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghisilni min khotoyaya bima'i salji wal baradi. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ba'id baini, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku, ya Allah, jauhkan aku dengan dosa-dosaku, ya Allah, kata Rasulullah dalam doa itu, sebagaimana engkau jauhkan antara masyriqi, antara timur, wal maghribi, dan barat. Kemudian yang kedua, Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minal danasi. Ya Allah, bersihkan aku, jadikan diriku, ya Allah, sebagaimana putihnya kain, itu kata Rasulullah, bersih dari dosa. Kemudian yang ketiga, Allahumma ghsilni, ya Allah, basuhkan aku, ya Allah, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, ya Allah. Dengan apa? Bima'i salji, dengan air es, salju, wal barodi, dan air dingin. Jadi doa iftitah itu ada beberapa bentuk. Tapi kita yang bermadhab Syafi'i, doa iftitah itu apa? Allahu Akbar, walhamdulillah, wa subhanallahi bukuratau, dan seterusnya. Itu iftitah yang diajarkan oleh guru-guru kita dan orang tua kita, dan itu adalah iftitah bagi mayoritas yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Kalau iftitah ini biasanya dipegang oleh mereka-mereka yang bukan, atau dibaca ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah itu oleh mereka-mereka yang bukan bermazhab Syafi'i. Itu masalah air. Mungkin nanti kita akan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan tentang air. Ada berapa macam air yang digunakan untuk bersih tadi? 71,
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, terus yang keenam, salju. Terakhir adalah ada 7 air yang digunakan untuk bersuci. Jadi kalau ibu tidak ada air yang tawar di rumah, datang waktu sholat, ambillah air laut itu, wudulah dengan air laut, sholatlah setelah itu. Insya Allah sholatnya itu sah, karena air yang kita gunakan itu adalah suci dan dapat menyucikan. Begitu juga kalau pakaian tidak ada air bersih untuk bersihkan, ambillah air laut itu, kemudian cucilah pakaian kita dengan air laut. Begitu. Kira-kira bisa paham itu, Bu? Insya Allah.